Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16 ayat yang ke-19 mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, kalau saudara dan saya membaca kisah ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana tanggapan saudara? Kita harus tahu saudara bahwa hidup di dalam dunia ini, apa yang terikat di dunia ini terikat di surga. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya, pikiran jiwa yang dilakukan cara berpikir di dalam dunia ini, itu sampai ke alam maut pun. Alam maut tempatnya di mana? Neraka. Katanya neraka. Neraka itu belum ada. Alam maut itu di tengah-tengah bumi ini. Jadi kalau di tengah-tengah bumi ini panas enggak? Panas, lava, cairan. Nah, makanya orang kaya ini berkata, dia kepanasan enggak? Ya wong di tengah-tengah bumi. Isinya itu api sama tanah. Nah, saudara perhatikan, pada waktu orang kaya ini melihat Lazarusnya lihat orang kaya itu enggak? Hah? Lihat. Oh, itu kalau lihat itu tandanya itu kamu iri. Kenapa, saudara? Karena di surga itu ada susah enggak? Lah kalau kamu masuk ke Firdaus, lalu lihat ayahmu, ibumu di neraka, di alam maut, kamu susah enggak? Nah, di surga ada susah enggak? Jadi lihat enggak? Lah kenapa ini Alkitab berkata Abraham, orang itu orang kaya lihat Abraham lihat dia.
Karena kalau Tuhan menghendaki. Sebab orang-orang yang sudah meninggal, saudara, di Firdaus, itu bisa lihat kamu enggak di dunia? Ayo, bisa enggak? Bisa? Nah, kalau kamu nanti bisa kan kamu lihat dosa terus yang dilakukan oleh apa? Saudara-saudaramu, anakmu, orang tuamu, kan kamu susah enggak? Jadi orang yang mati di Firdaus, dia bisa kalau Tuhan buka menghendaki. Makanya itu kita itu kerap kali tidak bisa ngerti, tidak bisa menduga-duga. Karena apa, saudara? Kalau kau baca firman itu lalu disamaratakan semua. Beda, saudara. Saya dulunya juga gitu. Tapi setelah ngalami sendiri, baru saya tahu, oh, ada firman yang secara umum. Dari umum pun masih ada detailnya. Masih ada bagian-bagiannya. Wah, saya sampai, wah Tuhan firman-Mu ini tidak pernah habis, selalu baru. Iya. Makanya saudara dan saya disuruh baca firman senantiasa. Sebab kalau tidak, engkau tidak akan berkembang. Nah, pada waktu orang kaya ini melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya, Lazarus tidak lihat orang kaya, saudara. Kalau Lazarus lihat orang kaya, Lazarus bisa bilang gini, rasain lu. Tidak bisa, saudara. Dan Lazarus tidak bisa bilang, kasihan ya Tuhan. Tidak bisa, saudara. Nah, kok tidak bisa, kenapa Pak? Loh, ini kalau tidak ngalami sendiri, dia tidak ngerti. Nah, ada seorang anak dibawa ke Firdaus sama Tuhan. Nah, lalu dia pada waktu dibawa ke sana, lalu Tuhan berkata, dia tanya, karena dia masih hidup, belum mati. Mati ini. Dia dibawa ke sana, lalu dia tanya, loh, si engkong kok tidak ada di surga Tuhan. Lalu Tuhan berkata gini, kamu mau lihat engkong dan makmu? Ya, dibawa ke alam maut dia. Dibawa sama Tuhan, dan alam maut yang jalannya loh Tuhan, saudara, terowongannya masuk. Ya, jadi tidak semua jalan masuk, kamu masuk ke bumi terus sampai ke alam maut, tidak bisa, ada jalannya. Jadi dibawa ke sana, waktu itu ditemuin sama cucu ini, diketemukan sama maknya. Maknya dia bilang begini, aku dulu engkau injili, aku tidak percaya. Sekarang aku menerima akibatnya. Terus bagaimana mak, kamu di sini sengsara? Sengsara. Tapi mak tidak kepengen ke surga. Oh, ini memang bagian saya. Jadi saudara tahu, dia sadar, dia merasa, tapi itu harus dialami. Sebab Tuhan sudah berkata, setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Nah, jadi kalau saudara di sini, tadi dikatakan diajak nyanyi sama MC ya toh, hilangkan pahit hati. Kalau kamu nanti matinya pahit hati, di sana tetap pahit hati enggak? Pahit terus, saudara tahu. Dan ternyata, saudara, banyak anak Tuhan, tapi dia tidak mau menyadari hal ini. Karena Tuhan sudah berkata, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Loh, jadi makanya itu orang Kristen itu harus sadar, saudara. Setiap kali diajak makan roti dan anggur, daging dan darah Yesus ini, supaya saudara dan saya sadar senantiasa bahwa kalau kamu tidak diampuni, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Sebab orang Kristen ini kerap kali pandangannya salah. Yesus sudah mati untuk siapa? Isi dunia. Yesus sudah mengangkut dosa isi dunia. Nah, lalu pandangannya salah. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu dosanya diangkut Yesus tidak. Yang lain ini
Jawab ini ngerti atau enggak ngerti? Enggak ngerti toh? Nanya. Yesus itu mati mengangkut dosa isi dunia. Tapi isi dunia yang mau percaya. Contohnya gini. Saudara diundang pesta. Nah, yang undang itu tuan besar. Lalu dia punya makanan, punya pesta itu. Seluruh isi dunia disediain makanan. Nah, karena Tuhan sendiri. Anugerah keselamatan. Nah, tapi orang yang diundang itu ada yang mau datang, ada yang enggak. Nah, yang bisa memakan dan menikmati hidangan itu siapa? Yang mau datang, yang enggak mau datang. Nah, kalau kamu bilang, kan Alkitab berkata, Yesus mengangkut dosa isi dunia. Lah ya, orang yang enggak percaya diangkut ya masuk surga kok enak. Ngerti? Nah, saudara jadi harus tahu bahwa Yesus mengangkut dosa isi dunia bagi mereka yang percaya. Kalau yang tidak percaya, ya tidak. Tidak dapat bagian karena syaratnya harus percaya Yesus. Nah, orang Kristen sudah percaya, tapi ternyata tidak menjadi pelaku firman. Nah, ini masalahnya. Padahal syarat utama adalah mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, tidak bakalan. Lah, kerap kali Tuhan itu, wah, saya barusan melayani orang, saudara. Hari Jumat ya. Jumat yang lalu ini, saya diundang. Saya masih ngobrol sama seorang ibu ini, saudara. Ya, sakit. Masih ngobrol. Tuhan, dia cerita lah, biasa toh ya. Ibu, perempuan itu mesti cerewet. Jadi saya datang itu terus dia cerita cerita terus. Ceritanya biasanya membenarkan dirinya atau menyalahkan dirinya. Pasti beneri dewek ya toh. Nah, cerita dudal semuanya. Nah, saya biasanya kalau datengin orang itu ya ben cerita ya ben toh ya. Tapi harus saya dengerin enggak? Dia benar, tapi akhirnya memang enggak saya dengerin. Karena apa? Maksud saya itu gini, saya sih denger toh. Jadi dengerin, tapi enggak masuk hati, jangan masuk pikiran, enggak. Lewatnya kemana? Loh, ke sana, ke Yesus. Kalau ke sana hilang lagi kamu nanti. Makanya hamba Tuhan itu, kalau pelayan-pelayan Tuhan itu harus kalau pelayanan itu nampung itu dengerin, ya. Tapi keranjangnya itu pantatnya masih bolong, ada saluran. Jadi itu kan sampah, ya toh. Keluhan itu kan sampah. Wong kepahitan, hati pahit itu dimasukin semua, terima aja. Jangan mbok tolak mental dia lalu bela diri. Ya min aja ben cerita salurke ke Yesus. Loh Tuhan ini loh ngomong apa semua ini. Jadi saya sih dengar, cuma tidak dengar tapi tidak nangkep. Lihat tapi tidak. Jadi itu Alkitab harus sudah. Karena apa? Saya tidak mau nangkep. Kalau saya nangkep nanti saya busuk, baunya busuk. Wong itu bau busuk semua. Jadi biar lewat. Sudah selesai saya bilang, hatimu pahit. Wah, bela diri Tuhan. Siapa yang tidak pahit? Wong suamiku tuh gini. Dari A sampai Z. Sudah saya biarkan. Kamu ini mau masuk surga, mau masuk neraka? Ya masuk surga. Nah, kalau caramu gini tidak bisa masuk surga. Sebab Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak ngampuni, kamu tidak diampuni. Nah, kamu ini punya dosa banyak apa sedikit? Banyak. Nah iya. Suamimu sama kamu banyak mana? Banyak dia. Banyak dia. Ya.
ada dosa sedikit, ada dosa banyak enggak? Aku bilang. Opae dosa apa? Mau. Sama loh. Jadi kalau suamimu masuk neraka, kowe masuk neraka. Aku bilang. Ya enggak mau lah. Kalau enggak mau ya ngampuni, saya bilang. Nah, padahal suaminya baru meninggal 3 hari yang lalu. Baru dikubur. Belum, pada waktu saya melayani belum dikubur ya. Belum. Suaminya nerima Yesus. Pada waktu mau mati diinjili, dikasih tahu anaknya, Pak, minta ampun sama Tuhan Yesus. Dokter bilang sembuh, malah mati. Nah, jadi suaminya yang jahatnya kayak gitu, di akhir hayatnya mau terima Yesus, mau minta ampun, selamat dah. Selamat. Lalu kalau kamu tahu gitu, hati-hati. Jangan bilang gini, nah, kalau gitu enak berbuat seenak-enaknya, udah meh mati ya. Tidak ada kesempatan. Sebab Tuhan tidak bisa buat tipu. Jadi, ini nanti terus saya bilang, sampai ini tadi saya barusan pulang dari Malang, dapat berita. Ibunya itu yang saya layani hari Jumat itu meninggal. Loh kok lu? Karena saya bilang ampuni. Nah, bagaimana Pak caranya? Gini saya ajarin, ngampuni. Terus akhirnya dia, waduh hati saya plong. Saya bisa mengampuni, habis itu anak-anaknya semua minta ampun, saling ampun-ampunan. Terus sudah cuma masuk surga enggak? Nah, ya enak enggak? Nah, iya makanya itu. Jadi ngampuni dulu. Nah, kalau pas meh sebab kalau itu seandainya masih ada jarak jauh belum mati, lalu dia pahit lagi, percuma, saudara. Nah, orang itu sudah ngampuni masuk surga. Tempatnya di mana? Emperan. Kita tahu. Emperannya justru enak. Karena Alkitab berkata, bait Allah itu halaman, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Di surga juga begitu ada bagiannya. Ini yang halaman saja dibagi 7 tingkatan lagi. Jadi jangan bilang, wah emper-emper lumayan lah Pak, tingkat di halaman. Itu dibagi 7 tingkat lagi lah. Kalau baru bertobat cuma sekedar ngampuni mak kletek masuk. Nah, itu dari emperan yang paling depan. Nah, maka dari itu saudara, kalau saudara itu tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Nah, itu semua yang dilihat oleh orang yang kaya ini, dia berkata, jalan pikiran dia pada waktu masuk di dalam alam maut, dia ingat akan saudara-saudaranya. Jadi, apa yang dia lakukan di dalam dunia itu, dia teringat semua. Saudara, jadi saudara harus tahu. Maka dari itu Tuhan Yesus pesan, kalau kamu sudah bertobat, jangan noleh ke belakang. Artinya jangan berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab itu yang akan menarik kamu kembali. Maka dari itu kita harus bisa melupakan orang yang nyakiti kita, orang yang menolak kita, lupakan. Nah, lalu yang kedua, saudara, kalau saudara itu membaca ayat ini, jangan lalu mengatakan gini, oh kalau gitu enak miskin di dunia kayak Lazarus. Nanti masuk surga. Kalau kaya, tidak masuk. Lah itu orang bodoh, saya bilang. Jadi jangan punya pandangan. Lalu ini karena ada salah satu pendeta yang ngarang nyanyian, Pantekosta. Gara-gara baca ini, dia ngarang nyanyian. Biar miskin di dunia, asal kaya di surga. Itu nyanyian itu. Dan itu dinyanyikan terus sama Pak Ibu Samudi dulu. Nah, saudara tahu, gara-gara nyanyian itu, dia tidak pernah kecukupan. Pas terus. Loh, saudara tahu? Jadi apa yang kamu ucapkan, itu yang menetapkan. Seperti saudara. Loh, Pak Samudi ini dulu, saya ketemu dia, saya tahun 84 ya, ketemu dia pertama. Saya tidur di rumah dia, saudara.
Saya belum kenal. Pertama saya bawa sama hamba Tuhan Agung itu, diajak tidur di rumah dia. Ya saya tidur di rumah dia. Saya tidur, dia sudah melayani 14 tahun. Tapi cara berpikir konsep ini yang menyebabkan Tuhan tidak bisa memberkati. Padahal kalau dilihat secara Alkitabiah benar kelihatannya. Sebabnya apa? Dia orangnya apa? Nerimo. Loh, orang nerimo baik loh. Orang nerimo itu baik loh. Tapi karena nerimo itu dijadikan konsep. Sehingga akhirnya pada waktu itu saya tanya, kamu Pak Samudi, karena dia lebih tua sama saya berapa Sam? 8 tahun, jadi saya ya pada waktu pertama kali kenal ya sungkan ya toh. Ya saya Pak. Sekarang sih Sam. Lalu kenal baik. Ya, lah Pak loh, Bapak ini sudah melayani berapa toh? 14 tahun, Saudara. Sebagai apa? Penginjil desa. Tapi pelayanan domisilinya di Surabaya. Nah, saya bilang, loh, kamu kan hamba Tuhan toh. Tuhanmu tuh kaya raya toh, saya bilang. Amin. Lah kok kamu hidup kayak gini? Loh, lah aku penginjil desa. Loh, jadi kalau kamu penginjil desa harus hidup pas-pasan begini. Loh, lah wong kolektornya di desa itu cuma cepek, nopek. Loh, jadi kamu prinsipnya karena di desa itu minus, kolektornya minus, kamu hidup di kota turut, kamu disuruh Tuhan, orang tuanmu kaya, suruh melayani orang minus. Lalu kamu supaya jadi hidup minus. Lula, terus bagaimana? Salah, saya bilang. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa, kaya raya dah. Turun ke dalam dunia sebagai manusia. Seperti orang dosa. Tapi dia dosa dah? Enggak. Seperti orang miskin. Tapi dia miskin dah? Enggak. Contohnya, dia kaya enggak? Di dunia. Bingung enggak? Ayo, tanyai. Yesus di dunia kaya enggak? Nah? Iya, makanya itu. Tahu saudara, pada waktu dia bayi saja, sudah membawa berkat. Orang Majus datang dewek bawa tahu. Orang zaman dulu itu kalau mempersembahkan emas, waktu zaman Elisa, waktu raja mau tanya kepada Elisa, menyuruh Asael, perwiranya, tanya sama Elisa, apakah aku sembuh atau tidak sakit? Dia ngasihnya persembahannya 40 kereta. Benda-benda yang paling bagus-bagus. Orang Majus nyari anak raja. Mempersembahkannya itu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu tidak sekilo 2 kilo. Puluhan, mungkin kuintalan. Tidak kaya. Ya Yesus. Tapi kenapa dia pada waktu dia pergi nginjil kok ditinggal semua? Itu buat orang tuanya. Karena dia di mana-mana berlimpah. Yesus itu jangan kamu kira kekurangan loh. Lah memang pada waktu dia jalan sama muridnya lapar, dia ngambilin apa? Bertih gandum itu karena apa kekayaannya digotong. Wong jalan-jalan, Yesusnya jalan terus. Saudara baca. Orang-orang perempuan bendahara, istri bendahara, orang kaya-kaya membiayai hidup Yesus. Alkitabnya ngomong. Tapi kalau Yesus sudah tahu ada di gunung, tidak ada roti, tidak ada apa-apa, dia memberkati roti, semua makan. Tidak orang kaya. Beda bisa makan? Roti, 5 ketul, 5.000. Tidak habis, ada sisanya, masih. Tidak kaya ini. Saudara tahu. Tapi jangan salah lah, saudara ini salahnya cara berpikir ini harus dirubah. Yesus berkata, aku datang memberikan domba-dombaku hidup terus dia kelimpahan pikirannya apa? Duit lah, itu sih salah.
Lah itu gara-gara itu kamu tidak keberkatan. Sebab pikiranmu salah, saudara. Asal baca kelimpahan selalu salah. Itu namanya membatasi kemuliaan kuasa Allah. Padahal Tuhan sudah berkata, kalau engkau mencari kebenaran, cari dulu kebenaran dan kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Loh. Jadi kalau saudara dan saya kelimpahan firman, kelimpahan doa, kelimpahan roh, maka otomatis kelimpahan berkah. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, loh, termasuk. Nah ini, kamu batasi, belum agar kelimpahan duit. Lah ya tak datang. Sebabnya kamu ini salah ngerti. Makanya saudara harus belajar benar-benar akan firman daripada Tuhan. Lazarus dia tidak dapat pada waktu itu, dia miskin begitu rupa. Karena apa? Karena pada waktu zaman Lazarus tidak bisa membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Sebab apa? Sebab orang Yahudi yang masuk ke bait Allah tidak boleh boroen cumpang camping kayak gitu. Bayangin, dia miskin, dia tidak tahu jalannya, dia tidak tahu dengar firman. Makanya pada waktu dia mati, dia tidak dituntut oleh Tuhan. Menurut Taurat. Karena apa? Dia tak ngerti. Tapi orang kaya itu ngerti enggak? Ngerti. Makanya dia dituntut, dihakimi menurut Taurat. Dia masuk ke alam maut. Dia lupa. Dan dia salah menerima firman. Salahnya di mana? Di dalam Lukas 16 ini. Coba saudara kita baca. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi, orang kaya, ini baca ayat ini, orang kaya zaman sekarang juga, bahwa kita harus bersahabatan dengan mamon. Salah. Alkitab berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi jangan bersahabatan dengan mamon, tapi mamon adalah alat untuk mengikat persahabatan sesama manusia. Nah, nanti kalau mamon ini sudah tidak bisa nolong kamu masih ada satu jalan lagi di dalam kemah abadi, Yesus. Yang akan menolong kamu. Nah, itu hebatnya orang Kristen tuh di situ, saudara. Pada waktu saya di Brisbane, saya khotbah, saya tanya sama pendeta. Pendetanya ada beberapa 5 pendeta pada waktu itu. Ayat ini Tuhan bilang, tanyakan pendeta itu. Saya tanya, Pak Pendeta, setelah kita membaca ayat ini, jadi kita harus bersahabatan sama mamon enggak? Iya. Pantesan Tuhan suruh tanya. Oh jadi Pak Pendeta, justru ayat ini Pak Pendeta itu sahabat sama mamon ya? Iya. Salah. Coba baca yang benar. Bahasa Inggrisnya juga. Saya tidak bisa Inggris, saya Indonesia aja lah. Kamu Inggrisnya. Inggrisnya. Mempergunakan mamon. Itu bukan kamu sahabatnya mamon. Sebab kamu tidak boleh bertuankan Tuhan dan mamon. Kalau kamu sahabat, nanti lama-lama jadi tuan. Sebab Yesus berkata, engkau hambaku. Tapi mulai sekarang aku tidak panggil kamu hamba, tetapi sahabat. Jadi jangan bersahabat dengan mamon. Saya bilang. Pergunakan mamon sebagai alat untuk mengikat persahabatan. Dengan siapa? Sesama manusia. Dan Allah. Kenapa dengan manusia dan Allah? Saudara kerap kali disuruh memberi persepuluhan enggak? Nah ya, perpuluhan untuk siapa? Allah.
Maka dari itu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ikat persahabatan dengan sesama manusia dan Allah. Karena saudara dan saya hidup di dunia, Tuhan membutuhkan uang untuk pekerjaannya, membiayai pekerjaannya. Tapi bukan bersahabat, itu Allah. Kaget dia. Oh ya salah ya, salah. Makanya kamu harus dilepas. Kalau enggak, kamu iketan terus. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari hal ini. Dan setelah kita tahu bagaimana maunya Tuhan, saudara dan saya tidak bisa. Saudara dan saya tidak bisa menggenapi firman tanpa pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Nyanyian tadi saudara mau terbang tadi naik pakai apa? Kuasani siapa? Roh Kudus. Nah, saudara semua tadi nyanyi tadi ngayati enggak? Ngayati? Kamu mau terbang ting? Seperti bagaimana Raja Wali itu bisa terbang tinggi? Dengan kekuatan sayap? Dengan kekuatan siapa? Angin, badai. Berarti anginnya tambah keras, dia tambah tinggi. Nah, angin badai itu apa? Dia bilang, angin badai itu Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut. Angin sepoi-sepoi itu Roh Kudus. Sejuk. Sebab saya waktu dibawa ke surga itu ya sejuk, lebih sejuk dari AC. Sampai saya gini, loh Tuhan, di sini kok sejuknya kayak gini. AC kok, enggak bisa Tuhan bilang AC itu kan bikinan manusia. Ini bukan AC alam, ini aku, ini Roh Kudus yang meliputi semuanya itu. Sejuknya luar biasa. Dan pikiran ini dikuasai saudara, diliputi oleh satu kuasa yang besar sehingga saudara tidak bisa memikir dosa. Sebab kalau kamu masih bisa memikir dosa, nanti kayak setan, sudah masuk surga dilempar lagi. Betul loh? Nah, saya sampai tanya pada waktu itu, Tuhan, setan dulu kan di surga sih Tuhan. Ya. Nah, kenapa kok bisa mikir dosa? Nah, sekarang aku kok tidak bisa? Tuhan berkata, pada waktu setan belum jatuh, kekuasaan Roh Kudus meliputi pikiran roh dan manusia. Itu tidak sekuat sekarang. Oh, jadi kalau sekarang kita sudah masuk surga, tidak bakal dibuang lagi Tuhan. Nah, karena apa? Pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, hanya memikirkan yang Tuhan berkenan. Sehingga tidak bakal dibuang lagi. Lah kalau yang baru bertobat, ngemper, masuk sana, mikir, kepingin sate babi, ya hancur dibuang meneh. Iya toh? Wong kepingin dosa lagi, zina, percabulan, ya dibuang lagi, betul enggak? Enggak bisa, saudara. Kenapa? Saya taunya gini. Waktu saya datang ke sana digandeng Tuhan, karena saya di gereja, Tuhan berkata, ayo pergi. Kemana Tuhan? Katanya mau lihat surga. Loh aku tubuhku di situ, mati aku. Enggak. Loh nanti deh disenggol kan guling. Wong saya pergi. Tuhan bilang tidak ada yang berani nyenggol. Loh ini loh saudara. Luar biasa. Saya duduk di situ loh. Saya lihat sendiri kayak orang dengerin. Tapi jiwa sama roh saya tidak ada. Cuma tubuh saya di situ. Taunya bahwa jiwa saya pergi. Saya taunya karena saya setelah sampai di sana mau memikir seperti di dunia. Karena jiwa itu mikir, betul lah. Sehingga pada waktu sampai sana, saya di sebelah saya itu Tuhan Yesus. Pada waktu itu muda loh saya. Jangan dikira saya sudah tua. Saya umur 17. Saya sedang lihat-lihat gini. Langsung Tuhan tuh mesem. Saya cari apa? Di sini tidak bisa berbuat dosa. Loh, aku bilang, aku berbuat dosa apa? Lah kamu matamu cari apa? Terus saya bilang gini, cari malaikat. Katanya malaikat cantik-cantik. Nah! Sebab saya dulu mata. Jadi saya belum ngomong, Tuhan sudah.
Nanti di surga itu mulutmu tidak banyak kamu pakai kecuali untuk memuji Tuhan. Jadi kalau saudara itu komunikasi, umpamanya saya sudah pulang dulu, terus kamu nyusul, terus kamu bilang gini, aku kepengen ketemu Pak Yusa. Mikir saja, mikir. Langsung ketemu. Saya langsung tahu, oh oke, mau ketemu aku. Ayo. Gitu. Jadi tidak usah ngomong. Sebab lidah ini dialami istri saya. Istri saya pada waktu saya bilang, kamu lihat rumahmu di surga. Oh iya ya, aku tidak pernah doa dia. Tuhan aku kepengen dibawa ke sana. Nah dibawa ke sana saudara, kebunnya dia gede, rumahnya bagus. Terus dia bilang, kok sepi gini ya? Dia bilang gitu. Baru ngomong kok sepi, tetangganya muncul. Halo. Oh lah kok ada tetangganya? Ada. Lalu dia ngomong lagi. Yang kedua dibawa lagi. Yang kedua dia bilang, Tuhan aku kepengen di surga itu rame enggak? Oh langsung dibawa. Langsung ke satu ruangan di mana pujian-pujian pujian penyembahan di situ. Itu juga tingkat-tingkat. Saudara. Yang paling dekat di tahtanya Allah. Itu orang-orang yang memuji itu satu kelompok. Sampai tahap. Dan setiap orang tidak rebutan kayak kamu. Gini. Sudah ada. Dia datang. Sudah punya tempat. Dan tahu otomatis. Oh tempat saya di situ. Sudah ada. Kursinya buat dia itu sudah ada. Oh saya di tingkat nomor 2. Di situ. Oh ini tempat saya. Jadi makanya saudara. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu, untuk engkau nanti mencapai sana, saudara harus bayar di dunia. Jadi kalau kamu di dunia enak-enak, tidak sampai. Sebab setiap orang mempunyai target, mempunyai jatah sendiri-sendiri. Jadi jangan iri. Sebab apa? Kalau saudara bisa menggenapi jatahmu saja, itu sudah luar biasa, kata Tuhan. Saya pada waktu itu tanya, Tuhan yang bisa menggenapi jatah berapa? Siapa? 10%. 10% Tuhan. Iya. Yang dapat menggenapi, yang sisanya tidak bisa. Karena apa? Karena terikat keadaan di dunia. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Loh, masalah demi masalah itu yang menghambat engkau tidak sampai ke tempat yang tinggi seperti terbang Raja Wali. Mengapa? Karena kalau ada masalah, ada badai, kamu malah ngucap syukur atau malah mengeluh? Loh, pinter harusnya ngucap syukur. Kenyataannya, lah kalau ngeluh itu sayapmu gini atau gini. Kalau ngeluh sayapnya itu enggak gini. Kalau gini itu ngucap syukur. Kalau ngeluh itu gini. Jadi turun saudara. Tidak bisa mencapai. Maka dari itu kita harus baca firman. Tuhan berkata, untuk engkau mencapai tingkat yang lebih tinggi, harus melalui badai, masalah, pencobaan, penderitaan. Dan Yesus sudah berkata, di dalam dunia kamu menderita. Tapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Artinya, meskipun kamu ada badai, ada segala pencobaan, tapi kamu harus mengatasi bersama dengan Yesus. Itu loh saudara. Jangan pakai konsep sendiri. Dan kerap kali kita pakai konsep sendiri. Cara berpikir itulah yang menyebabkan kamu tidak bisa mencapai target. Karena apa? Karena saudara tidak bisa peka terhadap suara Roh Kudus. Makanya saya katakan, saudara orang Kristen kerap kali berkata, saya hidup dalam iman, saya hidup dalam iman. Tapi kenyataannya saudara itu tidak hidup dalam iman. Tapi hidup dengan pengertian cara dunia. Contohnya saja saudara. Saudara baca Alkitab. Saudara lakukan, ngerti tidak ngerti, kamu lakukan atau kamu cari ngerti dulu baru dilakukan. Hah? Ayo. Ngerti dulu baru dilakukan.
Atau ngerti nggak ngerti, lakuin aja. Ngerti dulu toh? Nah, kalau ngerti dulu, itu sebetulnya berjalan dengan iman enggak? Itu jalan dengan pengertian. Padahal kekristenan itu jalannya harus dengan iman. Makanya orang Yahudi, orang Israel tidak dapat mengenal Yesus karena jalan dengan pengertian. Gak mungkin Yesus ini disebut orang Nazaret. Padahal Mesias dilahirkan dari Bethlehem. Gak mungkin Mesias kayak Yesus karena tidak masuk akal pengertian. Makanya Alkitab berkata di Roma 10 berkata apa? Orang Israel giat akan melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak sampai kepada kebenaran itu karena apa? Menurut pengertiannya sendiri. Tapi kalau saudara dan saya berjalan dengan iman, saya dulu terus terang diajar Tuhan dari umur 12, Tuhan berkata, baca Alkitab. Aku bilang, baca tidak ngerti. Tuhan berkata apa? Aku tidak butuh kamu ngerti. Loh, kenapa? Tidak usah ngerti. Baca, lakuin. Nanti dari hasilnya, kamu akan ngerti. Dari itu saudara, firman ini umum. Tapi bisa menjadi itu yang penting. Sebab tugas daripada Roh Kudus mengingatkan engkau dan saya akan firman yang diucapkan oleh Yesus itu jadi rumah. Saya kalau tidak mengenal Tuhan saudara, saya menderita luar biasa. Pada waktu saya jalan-jalan ke Israel. Istrinya Pak Samudi ini turut. Pak Samudinya tidak ikut ya. Karena pada waktu itu saya punya pas-pasan. Jadi yuk ikut. Orang 13 pergi Israel gitu. Nah, pada waktu mau masuk ke masuk ke guanya tuh dalam. Sebabnya terapnya 180. Karena itu tempat penyimpanan air Raja Hizkia. Nah, itu di terowongan nanti masuk dari sini, keluarnya dari sebelah sana, gunung sana. Jadi masuk, keluar lagi. Jadi tidak bisa balik, saudara. Pada waktu kita masuk, diumumkan sama guide-nya. Harap jangan pakai kacamata hitam. Sebab dalamnya gelap. Tambah lama tambah gelap. Jadi tidak bisa lihat. Sudah diumumkan, saya sudah bilang. Wong saya yang mimpin pada. Sudah copot semua. Sudah, ayo jalan. Jalan. Tambah terapnya sudah tambah dalam. Di setengah. Masih 90 terap. Itu kita gurau loh saudara. Gurau semua. Wah senengnya setengah mati. Ketawa. Di terap di tengah-tengah itu. Ibu Samudi itu teriak saudara. Teriaknya tuh gak tanggung-tanggung. Ngomong gini. Loh Tuhan aku kok jadi buta. Sakal semua itu sunyi senyap. Waduh istri saya lalu bilang gini. Yang kasihan dong yang. Kamu yang gandeng dia, saya gandeng istri saya, tapi karena itu, jadi saya naik ke atas gandeng dia, gandeng tak pegang kenceng. Awas, satrap. Tambah dalam kan tambah gelap. Awas. Tak pikir Tuhan. Ini aku mau suruh ke sini, ini buta, ini kepiye tah aku bilang. Aku ngomongin bahasa Indonesia Jawa gini. Ini piye tah Tuhan? Wes ngono, aku iki kok bakal gandeng dhek 90 truk bodol gitu kan. Lah ya toh. Lah piye? Awas. Teh gelundung gak mati. Aku bilang, "Piye tah Tuhan?" Aku bilang gitu. Tuhan cuma ngomong ini. Lah wong dia itu pakai kacamata hitam. Aku bilang, "Ya ora mungkin tuh Tuhan. Wong tadi itu sudah diumumke." Dan dia memang selalu pakai kacamata. Di sana tuh panasnya luar biasa sama dia dipasangi kacamata hitam, tapi kacamata ini dia tetap cuma dicenteli. Pada waktu diumumke, suruh buka kacamata, ya dia buka. Wong dia memang pakai kacamata. Tapi dia lupa kalau dia itu nyentel kacamata hitam. Kenapa? Lah panasnya luar biasa kok. Jadi dia rasanya ya enggak pakai kacamata hitam. Ini saudara. Dan akhirnya bilang, ya Tuhan ngomong sama saya 2 kali. Dia pakai kacamata hitam. Wah langsung saya ketawa.
Wah ini kurang ajar. Aku bilang. Sampai semua teman saya bilang gini. Ada apa? Wong sudah buta kok malah mau maki. Marahi. Lalu dia ini pakai kacamata hitam. Lalu dia. Oh iya. Setelah dibuka. Oh aku enggak buta. Terima kasih Tuhan. Wes ora jalan dewek. Coba saudara, itu perkara kecil atau besar? Kalau saya tidak peka, tidak dikasih tahu Tuhan, saya setengah mati gotong. Bayangin rak bodol kowe. Orang gotong istri. Bayangin saudara, itu perkara kecil. Tapi saudara tahu itu pelajaran yang luar biasa. Tuhan berkata kepada saya begini, kamu tahu kalau kamu di lembah maut sekalipun, kamu pakai konsep sendiri, cara pandanganmu sendiri, kamu tidak akan dapat melihat apa-apa. Tapi kalau kamu serahkan pandangan dan matamu kepada Yesus, apa adanya kamu tidak memakai konsep Roh Al Kudus yang nanti pelita bagi kamu, nuntun engkau jalan yang sempurna. Waduh luar biasa ya. Jadi saudara tahu hidup kekristenan itu hari demi hari. Bukan sewaktu-waktu saudara. Hari demi hari. Sebab Tuhan berkata kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab perkara besar. Maka dari itu saudara pelajari firman Tuhan. Orang kaya itu tidak menggunakan apa yang Tuhan beri. Tapi dia ambil alih itu menjadi miliknya. Lazarus punya hak. Tetapi dia tidak bisa. Karena tidak ada orang yang menolong dia. Makanya Alkitab berkata. Yohanes 3:16 berkata. Yesus sudah mati buat kamu. 1 Yohanes 3:16 berkata, kamu pun wajib untuk menyerahkan nyawamu untuk saudara. Maka dari itu saudara, Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan perbuat terhadap saudaramu yang miskin, yang kecil, yang hina, yang pada waktu di dalam penjara, pada waktu dia miskin, pada waktu dia kekurangan, kamu beri, tilik dia, beri makan. Itu kamu lakukan terhadap aku. Maka dari itu kita harus menyadari, kita diingatkan senantiasa setiap bulan gereja selalu mengadakan perjamuan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya sadar Yesus sudah mati untuk engkau. Engkau pun harus mati. Saudara-saudara. Gotong dia. Sampai dia nanti mengenal Yesus. Baru Yesus nanti mengangkut dosa-dosa. Sebelum itu, saudara yang harus berdoa untuk dia. Saudara yang harus menjadi apa? Imam untuk dia. Mewakili saudara-saudara. Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu Alkitab berkata apa? Satu orang diselamatkan. Seluruh isi keluarga diselamatkan. Nah, kenapa sih cucu ini tadi pergi ke alam maut kok tidak bisa susah? Tidak bisa saudara. Saya tanya. Kamu lihat emak engkongmu di sana piye? Tidak susah itu pak. Kamu lihat dia disengsarakan gitu, tidak susah. Tidak tuh. Rasanya gini. Oh mak harus menerima bagiannya. Bagiannya itu memang itu adil baik. Jadi saudara kalau kamu di sini tidak usah mikirin saudara-saudaramu atau yang sudah mati. Jangan lalu gini, oh sudah mati kasihan, kok diinjili. Mati itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Nanti kamu ribut nginjili orang mati, kamu sendiri mati. Karena kamu sendiri tidak maju-maju. Tuhan Yesus berkata apa? Yang mati biar diurusi wong mati. Kamu mengerjakan pekerjaan Allah. Lakukan firman, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan pakai pengertianmu sendiri dengan caramu sendiri. Pakai caranya Roh Kudus. Amin.